Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni kajian daring kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan insyaallah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-80 insyaallah. Ustadz Riga juga nampaknya sudah hadir. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Anda Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Masya Allah. Pekanbaru hujan Ustadz? Sekarang enggak. Oh enggak ya? Masya Allah. Di sini hampir tiap hari hujan sekarang Ustadz. Masya Allah. Tapi karena gimana Ustadz? Minggu lalu yang sering hujan. Oh, Masya Allah. Baik, kami ingatkan juga kepada teman-teman semua untuk mari kita sama-sama meluruskan niat mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan serta petunjuk untuk dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan pada guru kita Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik. Syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Baik, nastamir darsana fil amri samin min adabi talibil ilmi fima zakarahu asy-syaikh fi kitabihi al-ma'ruf bi unwani kitabil ilmi. Kita akan melanjutkan poin ke-8 dari adab-adab penuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-amru samin ya. Kita mulai dari sini. Ya. Tafaddal man yaqra. Siapa yang ingin coba membaca? Ada yang mau coba baca? Silakan ya, kalau salah pun tidak masalah. Nanti kita perbaiki. Ada yang mau coba baca? Ini Al-Amr Samin, mulai dari Al-Amr Samin. Ada coba Ustadz? Ya, silakan Bu Mega. Ya Ustadz. Al-Amiru Samin. Al-Amru ya, Bu ya. Al-Amru. Al-Amru Samin. An yakuna at-talibu sabiran alal ilmi ayyu musyab ay saja. Ay itu artinya ya. Ay. Oh, nah Ustaz. Pun. Ay musabiran alaihi la yaqta'uhu wa la enggak kelihatan. Ini yamal. Wala yamallu. Malla yamal. Wala yamallu. Bala yakunu bal yakunu mustamirran fi ta'limihi ta'allumihi bi qadaril
biqadril Ustaz. Qadr. biqadril mustata'i Hmm. wa la ya Wal ya? la wal ini fi'il kan Ustaz ya? Iya, asalnya liyasbiro. Bisa di Wal wal yasbir. wal yasbiru Wal alal yasbir disukun ya, wal yasbir. oh dia alamul ini ya Amr. amr wal yasbir alal ilmi wala yumallu fa innal Yamalu. Bukan yumalu, yamalu. yamallu wala yamallu fa innal insana iza tarqihi Toroko. taraquhu malal dari malal tadi ya Ustaz. Taraquhu malalu. Taraquhul malalu. Taraquhul iza taraqahul gitu Ustaz. Taraqa. Oh, iza taraqahul malalu. Istihsaro wa taraka walakin iza kana musabiran ala ilmi fa innahu yanalu ajrul yanalu ajros sabirina min wajhi wa takunu lahul aqibatu min wajhin akhirin akhoro. Kenapa akhoro? Oh itu ya Ustaz. Gak boleh kasroh. Akhoro. Lanjut Ustaz. Wastama'a ila oh iya Amr. Wastami' ila qaulillah ila qaulillahi azza wa jalla mukhatiban nabiyahu oh azza wa jalla mukhatiban nabiyahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqina surah Hud 49 Ya. Ada lagi yang mau coba membaca? Ya. Diulangi aja yang dari Al-Amr Samil. Ada lagi yang mau mencoba membaca? Ana Ustaz. Fadol. Ana Ustaz. Siapa namanya Pak? Abu Khair Ustaz. Pak Gatot ya? Pak Gatot juga. Fadol. Al-amru samin an yakunu at-talibu Yakuna sabiran 'alal ilmi ay musyabiran 'alaihi la yaqta'uhu wala yamallu bal yakunu
mus, mustamirron fi ta'limihi biqadri. Ini masdar ini ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Jadi pakai masdarnya, bentuk masdarnya. Ta'allumihi, itu saja. Ya. Ta'allumihi biqadril 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 mustata'i wal yasbir alal ilmi wala yamallu fa innal insana idza tarakahul malalu istahsyara wa taraka walakin idza kana musabiran alal ilmi fa innahu yanalu ajras sabirina min wajhin wa takunu lahul aqibatu min wajhin akhar. Wastami' ila qaulillahi azza wa jalla mukhatiban nabiyahu. A'udzubillahi tilka min anba'il ghaibi nuhihan ilaika ma kunta Nuhiha. ya Ustaz? Bukan nuhihan, nuhiha. Oh ya, maaf. Tidak tanwin. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqina. Ya. Ada yang mau coba menerjemahkan sekarang? Yang mau coba menerjemahkan? Ada yang mau mencoba menerjemahkan? Sama-sama, tapi coba dulu gitu. Siapa yang mau? Ada yang mau menerjemahkannya? Salah nggak apa-apa ya. Pak John Lee atau Bu Fuji Marliana, Pak Ahmad Fauzi, Pak Ovi Taufik, mau menerjemahkan nggak ini? Pak Rizky, Maaf Ustaz, belum bisa nih. ya nggak apa-apa, nanti dipandu. Ya Ustaz. Ya Pak, siapa Pak John Lee ya? Ya Ustaz. Ya, coba diterjemahkan. Al-amru samin, ini artinya apa? Al-amru saminu, perkara yang ke-8. Apa An ini? yakuna talibus sabiran alal ilmi. Siswa harus bersabar dalam menuntut ilmu. Ay musabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yamallu bal yakunu mustamiran fi ta'allumihi biqadril mustata'i. Yakni tekun dalam menjalani, tidak putus asa dan tidak bosan, melainkan terus mempelajarinya sebanyak-banyaknya. Sesuai kemampuan. Biqadril mustata' ini sesuai kemampuan. Biqadril mustata'i, sesuai kemampuan. Wasbir alal ilmi, Wal dan yasbir itu ya. wal yasbir alal ilmi, dan bersabar terhadap ilmunya. Nah, beda antara wasbir dengan liyasbir. Nah, beda. Kalau wasbir sabarlah, tapi kalau wal yasbir dan hendaklah dia bersabar. Wal yasbir alal ilmi, dan hendaklah dia bersabar. Gitu Ustaz? Ya. Wala yamallu fainal insana idza talaqahul al-malalu istahsara wa taraka. Serta tidak bosan, karena jika seseorang dikuasai oleh rasa bosan,
maka ia menjadi sedih Bukan sedih nih. dan istahsara dan dia menjadi bosan maka dia meninggalkannya. Berhenti ya. Kalau istahsaro tuh Istahsara berhenti dan meninggalkannya. ya, berhenti dan meninggal. Nah, Terus Ustaz, ya, walakin idza kana mutabiran alal ilmi, akan tetapi jika dia tekun dalam menuntut ilmu, fa innahu yanalu ajra as-sabirina min wajhi, maka dia akan memperoleh pahala orang yang sabar pada satu sisi. Wa takunu lahu al-aqibatu min wajil akhar, dan wa takunu lahu aqib, dan akan mendapatkan pahala pada sisi yang lain. ya. Wastami' ila qawlihi ta'ala, dan dengarkanlah firman Allah Ta'ala. Mukhataban nabiyahu. Khotiban nabiyahu. Mukhatiban nabiyahu. Berbicara kepada nabinya. Ketika Allah berbicara kepada nabinya, Ya, ketika Allah berbicara kepada nabinya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min anba'i al-ghaibi nuhiha ilaik. Ini adalah kabar yang gaib yang diberikan kepadamu, yang kami berikan, yang kami berikan, yang kami wahyukan kepadamu. yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha, tidaklah engkau sebelumnya mengetahuinya. Anta wala qaumuka, kamu dan tidak juga kaummu. Min qabli hadza, sebelum ini. Fasbir, maka bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan itu kepada orang-orang baik bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik, syukran, jazakallah khairan. Kita ulang lagi ya. Al-amru samin, perkara yang ke-8, an yakuna talibu sabiran 'alal ilmi. Hendaknya penuntut ilmu itu sabar terhadap ilmu atau sabar dalam proses menuntut ilmu. Ai ini artinya yaitu musabiran. Musabiran di sini artinya menekuni, ya. Menekuni ilmu. La yaqta'uhu, dia tidak berhenti dari ilmu tersebut. Wala yamallu, yamallu itu bosan, tidak merasa bosan. Maksudnya malla yamallu, dan tidak merasa bosan. Bal, akan tetapi yakunu mustamirron, hendaknya ia terus-menerus dalam belajar sesuai kemampuan. Jadi tidak putus, tidak bosan, tetapi mestinya dia terus-menerus dalam menuntut ilmu sesuai kemampuannya. Wal yasbir 'alal ilmi, dan hendaklah penuntut ilmu tersebut bersabar terhadap ilmu, terhadap proses menuntut ilmu. Wala yamallu, dan janganlah dia bosan. Fa innal insana idza taraqahul malalu, seorang insan jika mengalami kebosanan,
Istahsaro wa taroka. Istahsaro itu berhenti, wa taroka, dan berpaling. Jadi kalau sudah merasa bosan, niscaya dia akan berhenti dan berpaling, tidak menuntut ilmu lagi. Jadi jangan sampai manusia itu merasa bosan. Walakin idza kana musabiran, akan tetapi jika ia menekuni ilmu tersebut, fa innahu yanalu ajros sabirina, maka dia akan memperoleh pahala orang bersabar. Ya, orang yang bersabar itu kan punya pahala atas kesabaran. Nah, dia akan memperoleh pahala itu dari satu sisi. Wa takuna lahul aqibah, wa takunu lahu al-aqibatu min wajhin, dan aqibah, kesudahan yang baik atau pahala baginya dari sisi yang lain. Jadi dia dapat dua. Pertama, pahala orang bersabar. Kemudian dia akan mendapatkan akhir yang baik. Ya, akhir yang baik, misalkan karena kesabarannya dalam menuntut ilmu, dia akan mengetahui hakikat dunia, misalkan. Dia akan beramal dengan ilmunya. Itu kan kesudahan yang baik ya. Dia bisa mengajarkan kepada orang, sehingga dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Itu kesudahan yang baik. Ya, jadi pertama dia dapat pahala atas kesabarannya. Yang kedua, dia akan mendapatkan akhir yang baik. Ya. Karena buah dari kesabaran itu manis. Wastami' ila qaulillahi ta'ala azza wa jalla, dan dengarkanlah firman Allah berikut ini ketika beliau Allah berbicara kepada nabinya. Tilka min anba'il ghaib. Demikianlah di antara perkara yang gaib. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan kepadamu, ma kunta ta'lamuha wala qaumuka min qabl, yang mana engkau dan kaummu tidak mengetahui perkara gaib tersebut sebelumnya. Fasbir, dan bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah karena kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa, ya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Sekarang kita bahas tentang i'rabnya ya. Kita pelajari cara mengi'rabnya. Ya, al-amru samin. Al-amru di sini sebagai apa? Ini sebagai mubtada. Tada. Ya, mubtada karena dia di awal kalimat. Kemudian asamin sebagai Naktun. ya, naktun. Nah, naktun harus sama muzakkar muannasnya ya. Karena al-amru muzakkar, asamin itu muzakkar juga. Ya, kalau man'ut seperti itu. Kalau muannasnya apa asamin itu? Saminatu. Hmm? Ya, misalkan al-qaidatu, kaidah yang Saminatu. ke-8 al-qaidatu as-saminatu, ya. Kalau ma'dudnya atau man'utnya muzakkar, muannas, maka dia muannas juga. Ya. Kemudian mana khabar dari al-amru? An yakuna at-talibu. Berbentuk masdar muawwal, ya. Ini masdar muawwal. Nah, masdar muawwal ini fi mahalli raf'i khabarin, ya. Dia menduduki kedudukan rafa sebagai khobar.
khobar dari al-amru. Jadi bentuk khobarnya masdar muawwal an dan fi'ilnya. An yakuna. Nah, adapun yakuna itu fi'il apa? المضارع Dhari' yang nakis ya. Ini yakuna ini mudhari yang nakis. Atau nasikh ya. Nasikhun dan naqisun. Nasikh dia membatalkan amalan mubtada dan khobar setelahnya. Ya. Ini menjadi isim kana. Awalnya dia mubtada dan khobar ya. Jadi isim kana dan khobar kana. Sehingga dibaca at-talibu. Ya. Kemudian khobarnya khobar yakunu. صابرا Khobiron ini khobar yakunu atau khobar kana ya. Khobar yakunu. Alal ilmi jar majrur muta'alliq kepada صابرا Sobiron ya, jangan ke yakunu atau ke tolib, nggak cocok ya. Pasti sobiron alal ilmi ini jadi satu kesatuan, jadi terikat ya. Nah, sobiron alal ilmi, dia terkaitnya dengan sobiron, sabar atas ilmu. Afwan Ustaz. Tafadhol. Al-amru tsamin itu bukannya khobar dari mubtada mahzuf. Hada al-amru tsamin, Ustaz. Bisa juga. Hadza al-amru tsanin. Jadi ayakunanya itu sebagai badal. Bisa juga seperti itu. Bisa Ustaz ya? Ya. Ustaz. Atau ngikuti sebelumnya ya. Sebelumnya itu al-amrul awalnya apa? Sebagai apa di situ? Kita lihat. Jauh ke atas sana. Al-amru tsani, al-amrul awalnya nah, malah di sini nazkuru minha al-amrul awal. Ini bisa al-amro ya. Al-amrul awal. Ya, ini bisa dibaca al-amro al-awalu. Kalau dia dianggap sebagai maf'ul bih dari nazkuru. Ini al-amro al-awal. Nah, sehingga al-ikhlasonya sebagai badal ya. Bisa banyak cara bacanya ya. Ini al-amrul awal, kalau bacanya al-amrul awal al-ikhlaso. Dia sebagai badal dari al-amro. Bisa juga ini dibaca al-amru. Karena ini dianggap sebagai jumlah isti'nafiyah sehingga dia mubtada dan khobar. Kalau dibaca al-amrul awal, maka ini al-ikhlasu. Ya. Nah, Ustaz. Paham, Ustaz. Jadi kalau misalkan dari awal dibaca al-amrul awal, maka selanjutnya al-amro saminnya juga dibaca al-amro. Al-amro mestinya. Al-amro saminah. Ya. Dan ini badalnya fi mahalli nasbi sebagai badal. Karena dia mengikuti al-amro. Kok Ustadz Afan kok al-amro saminah enggak al-amro samin? Al-amro samin. Karena na'at dan man'ut itu harus sesuai muzakkar atau muannasnya. Al-amro mana sih? Enggak, muzakkar.
Sehingga asamin itu harusnya muzakkar juga. Tapi kalau dibalik, misalnya 8 perkara, nah, kalau 8 perkara apa bahasa Arabnya? Ini perkara yang ke-8 ya. Kalau 8 perkara, apa bahasa Arabnya? Amrusani. 8 perkara. Saminul amr. Saminul amru. Saminul amri ya. Sama, bukan samin lagi. Samin ini ada tarkib ya. Tarkib itu yang ke-8. Kalau ini 8. Nah, 8 itu bahasa Arabnya apa? Samaniyatun. Sama niatun. Nah, sama niat. Nah, sama eh, karena ini yang muzakkar, al-umurnya kita lihat ini mufradnya umur. Sama nun. Nah, ini ada kaidah lagi ya, ada berbagai kaidah yang ada di buku hijau. Sebentar. Kalau 8 tuh ada eh, keistimewaannya ya. Karena dia ada ya di situ. Sebentar. Bisa dibuka halaman yang buku hijau ya, buku Ana yang hijau itu 3 sampai 8. Hmm. Sama nih. Sama nih. Rasanya ada. Oh, kalau 18 yang ini yang agak rumit. Sama nih, kalau 18 itu sama, bisa sama nah, bisa sama nih, bisa sama nih, bisa sama nih ya. Tapi kalau 8 saja sama nih ya. Sama nih, sama nil umur. Nah, ini menggunakan muzakkar, ini muannas ya, afwan. Ini harusnya sama niatu nih. Sama niatu. Ini muannas karena ini muzakkar. Muzakkar tuh dilihatnya dari eh, mufradnya ya. Al-amru. Ini muzakkar. Sehingga ini harus muannas. Jadi kalau 8 perkara itu sama niatul umur. Harus muannas sama niat. Tapi kalau perkara yang ke-8 itu mesti mengikuti aturan dari na'at dan man'ut. Kalau tapi dilihat dari ini ya. Bukan dari mufradnya saja, tapi ini mufradnya memang muzakkar ya. Ini al-amru ini mufradnya muzakkar, ini harus muzakkar. Jadi sama-sama muzakkar. Nah, kalau aturan ad dan madud 8 perkara itu harus terbalik. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas. Ya, sama seperti kitab Usul Qawaidul salah Arba. Qawaidul Arba, Ustaz. Kenapa Qawaidul perkara Qawaidul Arba, perkara yang 4. Itu kalau yang 4 itu ya al-Qawaidul Arba ya. Perkara yang 4 ini bukan yang keempat ya. Qawaidul Arba.
Qawaidul arba, kemudian al-usulu as-salasa. Al-usulu salasa. Kenapa bukan asala saja? Ini salasa. Atau kenapa bukan al-qawaidul arba'ah? Adat ma'dud aja. Ya, ini Dia adat berlawanan adat dan ma'dudnya. adatnya ini bukan adat tarkib ya. Kalau tarkib tuh dia wazannya fa'ilun, saminun, atau robi'un, salisun. Nah, itu adat tarkib. Oh, ini bukan tarkib, jadi dia ini mengikuti adat man ma'dud ya. Dilihat dari ini muannasnya, mufradnya muannas atau Oh, muzakkar. mu'anas. Qaidatun. Qaidah ya kan? Qaidah. Maka ini harus muzakkar al-arba'nya. Ya, kalau ini usulun, ini muzakkar mufradnya aslun. Aslu. Ya, ini muzakkar. Maka ini harus muannas as-salasa. Ya. Tapi kalau bentuknya tarkib misalkan yang keempat, kaidah yang keempat berarti al-qaidatu ar-rabi'ah. Nah, pakai tak marbutoh, kaidah yang keempat. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Memang adat dan ma'dud ini agak rumit aturan-aturannya. Nanti 3 sampai 9 seperti ini, nanti 10 sampai 10 itu agak beda lagi. 3 sampai 10 ya aturannya kalau adat ma'dud ya sama niatul umur ini harus beda ya, muzakkar muannas seperti itu, ini harus jar dan jamak ya ma'dudnya. Nanti 11 sampai 99 itu beda lagi. Ma'dudnya itu harus mufrad dan mansub. Mansub. Seperti misalnya 20 perkara. Berarti 20 itu isyruna amron. Bukan umur. Ya, tapi amron. Ini harus mufrad dan mansub. Ya, kita lanjutkan ya. Ai ini adalah huruf tafsiriyah, pentafsir. Huruf tafsiriyah. Nah, setelah huruf tafsiriyah ini adalah badal. Setelah huruf tafsiriyah itu sebagai badal. Ini sebagai badal. Badal Kalau Ustaz, yang Oh, ai-nya itu ayah, ayu atau apa ai. Ustaz? Ai. Oh, sukun dia Ustaz. Ai itu Kalau artinya badal enggak ngikut karena kan di belakangnya mansub. Saya pikir tadinya ayah, enggak beda ya Ustaz kaidahnya. bukan. Ai, Bu. Ai ini musabirun ini badal kepada sobiron. Yang mudal minhunya sobiron. Ya, sobiron ini. Yaitu musabiron. Jadi sobiron dengan musabiron itu sama aja sebenarnya. Sabar, musabiron itu menekuni. Ya, Ai tadi. Isim apa huruf? Ai. huruf. Iya. Huruf Ya, huruf tafsir. tafsir ya. Nah, Ustaz. Alaihi ini jar majrur muta'alliq kepada musabiron. Hi-nya kembali ke hi-nya ini alaihi, hi-nya kembali ke mana? Ilmu. Ya, alal ilmi. Ya, ini sama sabiran alal ilmi, ay musabiran alal ilmi. La yaqta'uhu. Ya. Tidak putus padanya, tidak berhenti.
tidak memutuskan ilmu tersebut. U-nya juga kembali ke ilmu, tidak memutuskan ilmu tersebut. Artinya dia tidak berhenti dari menuntut ilmu. Wa di sini huruf ataf ya, menghubungkan yamallu dan yaqta'uhu. Ya, yamallu ini bosan. Tadi kan musabironnya kan badal Ustadz. Badalnya ke ai itu. Sabiran. Kemana Ustadz? Musabir. Oh, Sob. sabir. Ya, makanya dia mansub. Mansub karena badal kepada sabiran. Atas. Nah, Ustadz. Ya, yang di atas. Nah. Wala yamallu, tidak dia merasa bosan. Bal. Nah, bal ini kalau menghubungkan jumlah dan jumlah dia sebagai huruf ibtidaiyah. Harfu ibtidaiyah. Harfun ibtidaiyatun. Tapi kalau menghubungkan antara isim dan isim, maka dia huruf ataf. Nah, ini huruf ibtidaiyah. Jadi bal yakunu mustamirran, bal yakunu, ini fi'il mudhari yang naqis atau nasih. Mana isim yakununya? Apa Pak? Hum, domir. Domir mustatir, takdiru huwa. Afwan Ustaz, huruf ibtidariyah itu apa maksudnya Ustaz? Huruf permulaan ibtidaiyah. Oh, Dia wala yamallu berhenti di situ. Kemudian bal yakunu. Jadi di sini sebenarnya ada koma atau titik. ada koma Ustaz. Ya, koma ya. Bal yakunu. Jadi dia mulai lagi baru. Bal yakunu mustamirran fi ta'allumi biqadril mustata'. Ini biqadril mustata'. Kalau fi'il ke fi'il berarti huruf ibtidaiyah dia Ustaz. Kalau isim ke isim berarti dia ataf Ustaz. Ya. Misalkan maja'a Ahmadu bal Muhammadun. Bal Muhammadun. Ahmadu dan Muhammadun. Itu balnya di situ sebagai huruf ataf. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Jadi yakunu tuh mana isimnya? Bal yakunu. Mustatir bukan Ustaz. Mustatir kembalinya kemana? Kembalinya kemana yakununya nih? Isimnya, isim yakunu. At-Talib. At-talib. Bal yakunu talib, akan talib tersebut hendaknya mustamirran. Mustamirran artinya apa? Terus menerus. Terus meneruskan, ya, bisa juga. Terus menerus dalam mempelajarinya, mempelajari ilmu. Nah, mustamirran sebagai Khabar yakunu. yakunu, ya. Mustamirran. Afwan Pak Darwi. Sudah. Mustamirran fi ta'allumi. Nah, fi ta'allumi ini jar majrur muta'alliq kepada Mustamirran. Mustamirran fi ta'allumi itu tidak bisa dipisahkan. Dia jadi kesatuan ya, mustamirran fi ta'allumi. Jadi muta'alliqnya kepada mustamirran. Terus menerus dalam belajar ilmu. Dalam mempelajari ilmu. Biqadril mustata', sesuai dengan kemampuannya. Ya. Biqadril mustata' ini qadri mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Biqadril mustata' atau biqadril imkan bisa juga. Sesuai dengan kemampuannya. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada Ustaz. Afan, dari mana kita mengetahui dalnya itu sukun? Kenapa nggak kita baca biqadari, Ustaz? Qadar itu takdir. Qadar, kita dari kamus yang jelasnya. Oh gitu Ustaz. Kita lihat. Ini banyak ya di sini kemungkinan-kemungkinannya. Kalau sering dengar biqadri bukan qadri mustata. Seperti itu. Dia harus dibaca ini ya seluruhnya nih qadr. Dari itu. Ada qidr, ada qadar. Qadar ini takdir ya. Dan kalau aqdar itu jamak dari qadar. Ya, ini panjang ya, banyak penjelasannya. Tapi kalau kita sering mendengar ya, kita akan tahu cara bacanya qadar atau qadr, biqadri atau biqadari. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Afwan Ustaz, bi qadril mustata'i itu sebagai na'at Ustaz. Kan tadi fi ta'allumihi dia muta'alliq ke mustamirran bi Dia qadril. bisa ini sebagai muta'alliq juga, muta'alliq kepada ta'allum. Jadi belajar sesuai dengan kemampuan gitu. Baik Ustaz. Dia belajar sesuai kemampuan. Karena bisa aja biqadril mustata' ini muta'alliqnya kepada yamal misalkan ya. Kalau salah ya muta'alliqnya itu berarti maknanya juga salah, dan hendaklah dia tidak malas sesuai kemampuan. Tidak berasa-bosan sesuai kemampuan, kan kurang tepat maknanya. Jadi muta'alliq itu ini kebetulan memang langsung bertemu ya dengan sebelumnya, ini juga sebelumnya tempat dia muta'alliqnya, tempat dia terkaitnya. Jadi langsung ya. Dan biasanya memang seperti ini. Kalau mencari muta'alliqnya kemana, cari yang terdekat. Tapi kadang-kadang terpisah oleh kata-kata lainnya. Tidak secara langsung. Nah, itu harus kita kaitkan lagi gitu. Dia terkaitnya dengan apa? Ada enggak contoh? Ya nanti mungkin ke depannya kalau ada contohnya nanti kita sampaikan ya. Ya, kita lanjutkan. Wal yasbir 'alal ilmi. Dan hendaklah dia bersabar atas ilmu. Nah, ini sukun karena ada lamul amr. Lamul amr. Wal yasbir. Wal bisa dibacanya liyasbir. Nah, kalau ini bisa juga dibaca sukun. Wal yasbir. Asalnya liyasbir. Li itu lam amr ya. Dan bersabarlah terhadap ilmu. Wala yamallu, dan hendaklah dia tidak merasa bosan. Dan dia tidak merasa bosan. Fa innal insan idza tarakahul malalu istahsara wa taraka. Seorang insan itu jika dia mengalami
kebosanan, dia akan berhenti dan berpaling. Istahsaro itu artinya berhenti ya. Itu di surat apa itu? Malaikat itu tidak berhenti dalam beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya, jadi para malaikat itu walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ini wa la yastahsirun. Istahsaro itu berhenti. Para malaikat itu tidak sombong dari beribadah kepadanya, kepada Allah, dan juga mereka tidak berhenti beribadah. Jadi istahsaro itu artinya berhenti. Kemudian walakin idza kana musabiran 'ala al-ilmi ya, fa innahu yanalu ajras sabirina min wajhin. Kan tetapi jika lakin di sini sebagai huruf ibtidaiyah ya. Lakin sama seperti bal tadi, kalau menghubungkan antara isim dan isim dia sebagai huruf ataf. Jadi lakin itu bisa sebagai huruf ataf. Tapi kalau menghubungkan antara jumlah dan jumlah, dia sebagai huruf ibtidaiyah, huruf permulaan. Wa-nya di situ Ustaz? Huruf sama ya, huruf ibtidaiyah juga. Oh, jadi Walakin dua apa bersatu Ustaz? Gimana? kalau seperti ini, ntar agak lupa juga ya. Walakin, lakinnya itu huruf ibtidaiyah ya. Kalau wa-nya itu di sini coba kita contohkan di ayat Al-Qur'an ya. Innal rasikhuna fil ilmi. Dia bisa sebagai ini huruf ibtidaiyah atau dia itu asalnya lakinna ya. Lakinna tapi di mukhaffafah. Walakin nah, seperti ini dalam surat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Coba kita lihat versi i'rab muyassar. Huruf ataf ya. Nah, kalau di sini dia disebutkan mukhaffafah minas sakilah. Maksudnya itu asalnya itu lakinna. Lakinna tapi di mukhaffafah, di sukun. Diringankan bacaannya. Nah, bisa juga seperti itu versi lainnya ya. Jadi asalnya dia lakinna tapi disukun jadi lakin. Kalau udah disukun, amalannya itu jadi batal. Asalnya lakinna itu kan menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Tapi kalau sudah disukun, maka amalannya batal. Tidak butuh lagi kepada isim dan khobarnya. Versi lainnya. Walakin. Nah, ini sama ya. Wawunya ataf, lakinnya huruf istidrak. Oh, dia jadi nggak ada irobnya ya Ustadz. Tadi itu, ini wawunya kan ataf, lakinnya harfu istidrak sama huruf ibtidaiyah itu ya, huruf ibtidaiyah maknanya istidrak. Istidrak ini maknanya ya. Makna istidrak itu artinya kalau akan tetapi itu apa ya? menyangkal Ustaz. Menyangkal ya. Ya, istidrak itu menyangkal. Huruf penyangkalan. Tapi huruf ibtidaiyah untuk memberikan faedah istidrak. Nah,
Yasirin. Ini maknaha istidrok. Jadi maknanya yang istidrok. Itu bisa disebut aja langsung ya harfu istidrok. Agak panjang. Kalau di sini huruf zaid. Nah, huruf tambahan. Ya. Jadi bisa dia sebagai huruf tambahan. Yang lakin ini huruf ibtidaiyah bermakna istidrok. Atau langsung aja huruf istidrok. Huruf untuk menyangkal. Kemudian iza kana musabiran ini berarti jumlah fi'liyah, jumlah istinafiyah ya, yang jumlah permulaan. Iza itu adalah isim syarat yang ghairu jazim, yang tidak menjazmkan. Kana itu adalah fi'il syaratnya. Ya, berbentuk fi'il madi naqisun. Musabiran sebagai musabiran. Sebagai apa musabiran? Khobar Khobar kana. khobar kana. Idza kana musabiran. Itu sebagai khobar kana. Isim kananya dhamir mustatir takdiru huwa kembali kemana kananya nih? Isim kananya. Tolib. Ke al-insan. Oh iya, al-insan. Fa'in al-insana idza tarakahul malalu istasar walakin idza kana al-insanu musabiran. Ya. Alal ilmi ini muta'alliq kepada musabiran. Fa di sini huruf penghubung jawaban. Fa rabithah lil jawab. Dari iza. Nah, innahu dan seterusnya ini sebagai jawab syaratnya ya. Maka dia akan memperoleh pahala orang bersabar. Yanalu adalah fi'il madi atau mudhari? Fi'il mudhari. Ya. Yang mana fa'ilnya? Mana fa'il dari yanalu? Talib Ustaz. Yanalu Al-insan. Al-insan iza tarakuhu malanam. Kembali kepada al-insan. Maka seorang insan tersebut akan Yanalu ajra mendapatkan ganjaran. sebagai ajro sebagai Maf'ul bih Ustaz. maf'ul bi dari yanalu ya. Wa huwa mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih ya. Sabirin ini adalah jamak dari sabir. Sabirun. Min wajhin ya. Tadi satu sisi. Nah, yanalu ajra sabirin ini jumlah sebagai Yanalu jumlah ini innahu Khobar inna. khobar inna. Hanya hu. Ini kembali ke al-insan. Hasbu innallaha. Nah, tapi kalau watakunu lahu al-aqibatu. Isim takununya mana? Watakunu lahu Akibatu. Aqibatu ini sebagai isim. Isim kana. Kana. Khobarnya mana? Lahu. Lahu. Ini khobar. Khobar yakun.
yang lain ya. Akhara ini mamnu'un nasb ya. Ma'ad dari wajhin. Kemudian wastami ini adalah fi'il Fi'il amar. Fil amr. fi'il amar. Jadi kalau cara membaca itu kita harus bisa tebak maknanya ya. Sebenarnya ini bisa aja dibaca istama'a. Kan sama aja istama'a dengan istami itu tuh tulisannya sama. Harokatnya aja yang agak berbeda kan. Tapi kita kalau lihat maknanya ya Syekh ini dalam kitabnya mengajak membaca untuk mendengar firman Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia fi'il madi berarti artinya dia mendengar firman Allah Ta'ala. Dia mendengar, ya kurang tepatnya dia mendengar itu dianya siapa. Jadi yang lebih tepatnya dengarkanlah firman Allah Ta'ala berikut ketika dia berbicara kepada nabinya. Mukhotiban sebagai apa nih? Kenapa dia mansub? Hal Sebagai bukan hal. Sebagai hal. hal. Ya. Nabi Yahu ini sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul dari mana maf'ulnya? Dari mukhotiban. Mukhotiban itu kan bermakna berbicara kepada nabinya. Ya. Apa firman Allah Ta'ala tersebut? Tilka min anba'il ghaibi. Ya. Tilka di situ mubtada ya. Min anba'il ghaibi ini sebagai khobarnya. Ya. Atau dia muta'alik kepada khobar yang mahzub takdirnya maujudun min anba'il ghaibi. Tilka maujudun min anba'il ghaibi. Maujudnya sebagai khobar dan min anba'il ghaibinya jar majrur muta'alik kepada khobar yang mahzub tersebut. Ya. Nuhiha ilaika ini fi'il mudhari hanya sebagai maf'ul bih, fa'ilnya dhamir mustatir takdiru nahnu. Ilaika muta'alik kepada nuhi. Ma kunta, ma-nya di sini huruf apa? Mausul. Bukan. Nafi. Nafi. Engkau tidak mengetahuinya dan kaum tidak mengetahui belum. Jadi ini nafi. Artinya tidak. Ya, kunta ini kana dan isimnya ini khobar kananya ta'lamuha. Anta ini sebagai apa? Taukid. Taukid. Anta wala qaumuka wa di sini huruf ataf. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Nah, ini maktuf ya. Maktuf kepada anta atau domir mustatir yang ada di ta'lamuha itu. Min qabl itu jar majrur, hadza min qabli hadza, hadzanya mudhaf ilaih. Ya, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah. Ya ini jumlah ta'liliyah ini ya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin itu sebagai jumlah ta'liliyah yang artinya karena. Bersabarlah karena akibah atau akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Coba kita lihat tilka min anba'il ghaibi. Ya. Kita lihat di website ini. Tilka min
Tilka itu isim isyarah ya. Tilka ismu isyaratin mubtadaun. Dia sebagai mubtada. Nah, lam yang ada di sini lil ba'd. Ini kalau mau dipisah ya, bis. Atau langsung saja tilka ini sebagai mubtada yang merupakan isim isyarah. Tapi bisa juga dipisah, lamnya untuk menunjukkan hal yang jauh, kafnya untuk lil khitab ya, untuk yang diajak bicara. Min anba'il ghaib, min ini muta'alliq kepada khabar yang mahzuf yang sebelumnya sebutkan itu, yaitu bisa ditakdirkan maujudun, tilka maujudun. Nah, maujudunnya itu mahzuf sebagai khabar. Nah, min anba'inya ini muta'alliq kepada khabar yang mahzuf tersebut. Wal jumlah musta'nifah, dia sebagai jumlah permulaan yang tilka min anba'il ghaibi itu. Kemudian al-ghaib mudhaf ilaih, nuhiha ilaik, nuhiha mudhari', kemudian ini maf'ul ya, maf'ul, dan fa'ilnya mustatir takdiruhu nahnu ya. Fa'ilnya nuhi yang nun ini. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu nahnu. Nah, jumlah yang nuhihi ini sebagai nuhiha ini sebagai jumlah haliyah, sebagai hal ya. Kemudian ilaika muta'alliq kepada nuhiha. Kemudian ma kunta, ma-nya nafiyah. Kemudian wakana wasmuha wal jumlatu musta'nifah. Ya, jumlah ma kunta ini, ma kunta apa tadi, ma kunta ta'lamuha wala anta. Ma kunta ta'lamuha itu sebagai jumlah permulaan ya. Kemudian ta'lamuha mudhari' yang beserta maf'ulnya, hanya maf'ul. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Yang mana jumlah ta'lamuha itu sebagai khobar dari kana, khobar kana ya. Kemudian anta sebagai taukid, wala qaumuka, wa-nya huruf ataf, la-nya zaidah. Di sini disebutkan la zaidah ya. Karena tidak disebutkan pun tidak masalah ya secara makna ya. Anta wa qaumuka ya. Tidak disebutkan la-nya itu juga tidak masalah. Tapi di sini disebutkan sebagai zaidah dan untuk memperkuat makna dari nafinya itu. Lebih kuat lagi, dan juga tidak pada kaum. Ya, jadi bisa dikatakan zaidah. Kemudian wa qaumuka ma'tuf. Ini ma'tuf kepada fa'il dari ta'lamuha. Fa'ilnya di sini tadi kan dhamir mustatir takdiruhu anta. Min qabli muta'allif bi mahzufi hal. Jadi ada hal yang mahzuf, bisa ditakdirkan maujudan min qabl. Nah, maujudannya sebagai hal yang mahzuf, yang dihapus. Min qablnya itu muta'alliq kepada yang mahzuf tersebut. Kemudian ada, nah ini dipisah ya, hanya ditanbih, za-nya isim isyarah, atau bisa langsung hazani isim isyarah gitu ya. Mudhaf ilaih dari qabl. Kemudian fasbir, fa-nya istinafiyah. Kemudian ini fi'il amr ya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Fasbir itu takdiruhu anta. Wal jumlah itu jumlah istinafiyah. Innal aqibata, di innanya dan isimnya. Ya, isimnya ini maksudnya al-aqibah ini ya. Lil muttaqin ini muta'alliq kepada khobar yang mahzuf ya. Bil khabarin mahzuf. Wal jumlatu ta'lilun.
La mahalalah, nah jumlah ta'liliyah namanya. Ada makna karena tidak padanya. Jadi bersabarlah karena sesungguhnya akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita baca versi-versi Arab lainnya ya, itu banyak ya perbedaan. Kadang ini kayak ini tilka ini mubtada, min anba'il ghaibi ini khabar pertama. Kemudian nuhi ilaika ini sebagai khabar kedua. Ini makun ta'lamuna ini sebagai khabar ketiganya. Jadi ada versi-versi lainnya. Banyak ya. Ada berapa kitab nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 kitab yang bisa kita jadikan rujukan. Ya, ada pertanyaan tentang i'rab ayat ini? Ini tadi yang kita pakai. Tilka ini dari sini. Itu cara meng-i'rab ayat. Ya. Ya, berarti kita lanjutkan pertemuan berikutnya al-amru tasi' pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terhadap ilmu. Ya, kalau kita sudah merasa bosan, nanti kita akan berhenti dari menuntut ilmu. Ya. Jangan putus dalam menuntut ilmu, terus menerus. Ya, kalau kita terus menerus menuntut ilmu, ada dua yang akan kita dapat. Pertama, pahala dari kesabaran. Yang kedua, hasil akhir yang baik. Kita akan jadi pintar, kita akan berpahala dengan menuntut ilmu tersebut. Ya, kita dapat mengajarkan kepada orang lain. Kemudian kita juga dapat beramal dengan amalan yang benar sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita terhindar dari kesesatan. Itu hasil akhir yang baik. Itu kata saya. Ini luar biasa ya nasihat dari Syekh Utsaimin ini dalam poin ke-8 itu sabar dalam menuntut ilmu. Ya, demikian juga dalam belajar di program basis ini ya. Dari mustawa awal sampai mustawa akhir dan kita latihan baca kitab, itu kita jangan berhenti, jangan bosan, jangan berpaling dari menuntut ilmu. Teruslah kita belajar karena ilmu itu selalu semakin kita dalami selalu ada yang tidak kita ketahui. Ya, jangan cepat berpuas diri terhadap apa yang telah kita pelajari saja. Karena ilmu itu luas. Ya, selalulah menuntut ilmu. Ya, demikian pertemuan ini anak kembalikan kepada Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan dan beberapa interaksi tadi dengan teman-teman di sini, dan Masya Allah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari paparan Ustadz tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Riga hafizallahu ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di sesi pagi hari ini menjadikan taman ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum.